Oke, selamat malam semua. Rekamannya juga sudah aktif. Sekarang kita waktunya mengajar. Mengajar belajar maksudnya. Nah, how are you today? How are you today? Everything is okay? So far so good? Apa kabar semuanya? Gimana hari ini? Semua lancar? Wah, semuanya fine. Cuman Mas siapa itu ya? Fuadah. Mas kan? Fuadah itu cewek atau cowok ya? Yes, it's good. I'm good now. Oke, oke Mbak Fuada. Maaf, jangan. Oke, how about your Chinese New Year? Gimana Chinese New Year-nya? Sibuk? Atau having fun? Maaf ya, 2 minggu lalu nggak bisa masuk. Bahasa Inggris. Wah, super sibuk katanya. Iya, super sibuk. Orang Chinese New Year itu gimana lah gitu untuk orang ini ya kan. Ya, tapi walaupun itu kan pasti semuanya menyenangkan dong ini Chinese New Year-nya. Okay, 2 weeks ago, or not 2 weeks. Yes, 2 weeks ago we learned about introduce ourselves and also about the greeting, right? Nah, 2 minggu lalu itu kita belajar mengenai greeting dan juga belajar mengenai introduce yourself and your friends also. Nah, ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat atau ada yang sudah lupa? Pasti ada yang beberapa yang lupa. Yes, greeting maksudnya itu salam perkenalan, seperti ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Seperti tadi juga itu ada pengucapan good evening dan good night. Itu kan sudah tahu perbedaannya. Nah, kalau untuk menyapa di malam hari kita menggunakan, siapa tadi yang komennya? Mbak siapa tadi? Ada tadi. Bener dia. Nah, kita menggunakan good evening. Sedangkan kalau untuk good night itu kita gunakan ketika mau tidur. Ada juga tentang menanyakan kabar, introduce ourselves, yourself. Itu memperkenalkan diri sendiri. Memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain. Pasti masing-masing ketika memperkenalkan itu ada istilahnya salam pembuka, bukan salam pembuka sih, kata pembukanya. Seperti ketika ingin memperkenalkan diri sendiri, I want to introduce myself. Little forget. Yes. So you must say before like, I want to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Sedangkan untuk memperkenalkan orang lain, kalian bisa gunakan let I introduce my friends. Nah, itu harus diingat. Itu harus diingat. Mungkin nanti kita buat itu sebagai UTS mungkin ya. Masing-masing orang harus kirim video. Karena kalau nggak salah bulan ini ya adalah bulan UTS. Ya, bulan ini bulan UTS. Siap-siap kirim video ya.
Okay, everyone has the book, English book. Semua orang sudah punya buku bahasa Inggrisnya? Ada yang belum dapat? Yang belum dapat buku bahasa Inggrisnya, silakan inbox email kamu ke saya. Kemarin saya lupa. Ada yang inbox saya ngirim email, cuman belum saya kirim sampai sekarang. Tolong dikirim ulang ya. Saya lupa namanya siapa. Sudah tertimpa banyak inbox soalnya. Oke, inbox saya untuk biar saya kirim bukunya dan kalian bisa baca-baca. Nah, in the first chapter in that book, the first bab pertama dalam buku itu mengenai it talking about introduce ourselves, introduce our friends or another people, and then greeting. Also they have free context, and also have free context, and also they have like how to write diary. Yeps, bener sekali. Developing English kompetensi. Ya, nama Facebooknya siapa, Miss? Nama Facebook saya, silahkan cari. Tadi kan sudah saya bagi linknya, jadi bisa dilihat saja di situ. Oke, dalam buku itu, di situ di bab pertama itu memberitahukan bagaimana cara greeting, bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan orang lain. Lalu ada juga yang namanya recount text. Dan yang satu lagi itu mengenai menulis diary atau buku harian. Nah, teman-teman pasti pernah menulis buku harian ketika SD, SMP dulu. Pasti ada itu buku namanya buku harian. Nah, nanti juga akan ada yang namanya saya suruh menulis buku harian. Ada namanya menulis buku harian. Jadi, untuk menulis buku harian itu aja deh kita buat UASnya nanti. Nggak tahu deh, belum tahu. Pokoknya nanti ada saya suruh menulis buku harian. Oke. Greeting sudah. Itu tentang introduce sudah. Sekarang kita masuk ke namanya recount text. Apa itu recount text? Ada yang tahu apa itu recount text? Diary atau note itu berbeda. Ada yang tahu apa itu recount text? Ada yang tahu apa itu recount text? Oke. Recount text itu maksudnya yaitu a text which retell event or experience in the past. Jadi recount text, yang disebut dengan recount text yaitu sebuah teks ataupun sebuah wacana yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lalu. Nah, kejadian atau pengalaman di masa lalu itu maksudnya yaitu apa yang telah kalian alami itu bisa kalian ceritakan kembali melalui yang namanya recount text. Jadi istilahnya flashback. Jadi misalnya ketika berumur 12 tahun kalian gimana gitu, atau misalnya kalian pernah jalan-jalan kemana tapi sudah lewat gitu kan, itu juga kalian bisa gunakan yang namanya recount text. Kalian bisa gunakan yang namanya recount text. Jadi kalian bisa menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang menurut kalian itu pengalaman seru, bisa pengalaman menyedihkan, boleh pengalaman menyenangkan juga boleh, pengalaman apapun itu boleh diceritakan kembali dengan menggunakan yang namanya recount text.
Nah, the purpose of this text, malam Mbak. Iya, flashback juga bisa. Itulah yang namanya flashback, itu mengingat yang lalu-lalu. Tapi ingat, biasanya sih kalau saya sih nggak mau mengingat masa-masa menyedihkan. Jadi menceritakan yang baik-baik saja di masa lalu. Nah, recount text has purpose. Jadi recount text itu, iya Mbak Fatmawati kan? Iya Mbak, jadi maksudnya itu kejadiannya itu kita nulisnya sekarang, tapi kejadiannya itu yang lalu-lalu. Misalnya, tadi kan saya sudah kasih contoh, kayak sekarang deh saya menulis gitu kan, tentang liburan Chinese New Year saya beberapa minggu lalu gitu. Mas Rian, contohnya mengenai liburan Chinese New Year saya beberapa minggu yang lalu. Nah, saya ceritakan gitu, misalnya kayak pada tanggal 27 saya pergi ke Yunlin, ke sini, saya ceritakan semua. Nah, itu namanya flashback. Makanya Mas Rian saya bilang tadi, jangan mau menceritakan yang sedih-sedih, nanti bisa sakit hati, baper lagi nanti. Gak enak baper itu. Nah, this text has the purpose. The purpose of this text is either to inform or to entertain the audience. There is no complication among the participants, and that differentiates from narrative. Maksudnya itu yaitu untuk menginformasikan atau memberikan informasi ataupun menghibur audiens ataupun pembaca, Nah, di dalam teks ini nggak ada komplikasi. Maksudnya komplikasi tidak ada seperti perdebatan atau apa gitu antara satu partisipan dengan partisipan yang lain, satu orang dengan orang lainnya. Nah, karena berarti ini maksudnya itu secara subjektif, kita nulisnya ya berdasarkan menurut kita, nggak ada sangkut pautnya tulisan kita itu dengan orang lain, walaupun kita menceritakan pengalaman kita dengan orang lain gitu. Tapi di dalam recount text itu ada namanya generic structure. Siapa tahu apa itu generic structure? Yang ini. Yang gini, siapa tahu maksudnya itu generic structure. Kok jadi warna pink? Ada yang tahu apa itu generic structure? Ada yang tahu apa itu generic structure? Ada yang tahu? Beda Mbak. Iya, benar sekali Mbak Wadah. Benar sekali Mbak Fuada. Generic structure itu maksudnya yaitu struktur daripada pembuatan teks tersebut. Jadi teks itu nggak hanya cuman ditulis, nggak hanya cuman berdasarkan apa-apa, tapi teks itu dia punya struktur tersendiri. Struktur tersendiri untuk membangun yang namanya teks tersebut. Nah,
tapi bukan generik merek obat ya Mbak Fatmawati, itu berbeda. Itu berbeda. Nah, di dalam recount text, generic structure-nya itu ada 3. Ada 3 generic structure-nya. Pertama itu nggak apa-apa Mbak, jangan serius amat, kita sambil bercanda aja. Pertama itu yang namanya orientation. Yes, bener Mbak. Bentar. Bener Mbak sini. Nah, apanya yang tegang Mbak Fatmawati? Udah, nggak usah ngomong tegang. Pertama itu yang namanya generic structure daripada recount text. Pertama itu namanya orientation. Orientation yaitu dianya itu pembukaan dalam suatu cerita. Nah, orientation itu pembukaan dalam cerita. Di orientation itu, di awal pembukaan yang namanya orientation di konteks itu, di orientationnya itu harus terdapat yang namanya introduction the participant, place, and time. Maksudnya itu introduction itu maksudnya memperkenalkan siapa, memperkenalkan yang namanya participant. Memperkenalkan yang namanya participant. Participant itu siapa? Tokoh. Iya, nggak apa-apa Mbak, tapi participant itu tokohnya. Lalu memperkenalkan apa? Memperkenalkan place. Apa yang dimaksud dengan place? Ayo, apa yang dimaksud dengan place? Iya, tempat. Yes, tempat dan waktu. Jadi place itu namanya tempat, dan time itu maksudnya itu waktunya, kapan kejadian itu terjadi. Nah, selain orientation itu ada namanya event. Event itu apa? Event itu yaitu introduction, itu artinya memperkenalkan introduction itu. Jadi memperkenalkan tokoh, tempat, dan waktu. Disitulah dia yang namanya orientation. Sedangkan event itu describing series of event that happened in the past. Mendeskripsikan apa yang dideskripsikannya, yaitu event, peristiwa, atau bisa juga yang namanya pengalamannya. Event, jadi mendeskripsikan event itu kejadian ataupun pengalaman yang terjadi di masa lalu. Past ini maksudnya masa lalu, happen ini maksudnya itu yang terjadi. Jadi describing. Jangan horor-horor Mbak, saya nggak hantu kok Mbak, saya manusia, masih makan nasi kok, nggak makan manusia. Jadi describing itu yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan secara detail kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, disinilah nanti kejadiannya itu kalian ceritakan gitu, apa-apa aja yang sudah terjadi. Setelah yang namanya event itu ada yang namanya reorientation. Reorientation itu apa? Lihat, it is optional, stating personal comment of the writer to the story. Optional ini maksudnya itu ya, reorientation itu penutup. Bener Mbak Dwi ya. Bentar ya, Mbak Dwi.
Optional itu artinya tambahan. Optional itu artinya tambahan. Nah, hal yang disebut tambahan itu bisa dikerjakan, bisa ditulis, bisa juga tidak. Optional itu maksudnya bisa ditulis, bisa juga tidak. Itu terserah penulisnya mau ditulis atau enggak, itu terserah gitu. Nah, stating personal comment of the writer to the story. Komentar personal kita secara pribadi itu mengenai cerita tersebut. Itulah dia reorientation. Lalu ada pertanyaan dari Mbak Marini. Partisipan tokoh yang dimaksud itu siapa, Miss? Partisipan yang dimaksud di sini yaitu partisipan yang situ dimaksud itu yaitu penulisnya, penulis daripada cerita tersebut. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Lewat? Sabar ya Mbak Uni. Maksudnya reorientation itu bukan sebelum orientasi. Reorientation itu setelah. Ya, oke Mbak Fuada. Reorientation itu maksudnya setelah semua ceritanya. Itu penutup. Arti reorientation itu penutup. Orientation itu artinya pembuka. Reorientation itu artinya penutup. Nah, lalu Mbak Warini, berarti kita harus memperkenalkan diri dulu ya, Miss. Memperkenalkan diri di sini maksudnya itu bukan memperkenalkan my name is Julia and something else, bukan seperti itu, tapi memperkenalkan misalnya cerita ini, misalnya kayak saya bilang minggu lalu saya pergi ke reorientation itu seperti gini. Minggu lalu saya pergi ke Yunlin untuk merayakan Chinese New Year. Nah, disitulah itu orientationnya, yaitu pembukaan daripada cerita itu. Pembukaan daripada cerita tersebut. Itulah yang kita sebut juga dengan yang namanya reorientation. Oke. Ada lagi? Jangan next, nanti saya tanya nggak ada yang tahu ya. Event itu tadi artinya kejadian. Event itu artinya kejadian. Yes. Kejadian. Oke, kita next. Ada lagi masalah yang tadi, ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau tanya? Enggak ada? Kita lanjut. Ada yang namanya oke Mbak sini. Lalu di dalam yang namanya setiap teks,
setiap teks itu ada yang namanya language feature-nya. Language feature-nya itu apa? Terdiri dari beberapa apa yang harus dimasukkan di dalam teks tersebut. Nah, seperti yang tadi saya bilang, itu ada yang namanya introduction personal participant, memperkenalkan tokoh dalam cerita tersebut. Itu kalian harus menggunakan subjek. Pertanyaan saya, ada berapa subjek dalam bahasa Inggris? Ada berapa subjek dalam bahasa Inggris? Kata Mbak sini 1. Kata Mbak siapa ini? Novitri 10. Kata Mbak Marini ada 4. Yes, subjek itu pronoun. Ada? Ya, subjek dalam bahasa Inggris itu ada ada 7. Nah, apa-apa saja, ingat, dalam menghafal subjek itu gampang. Pertama namanya I, lalu you, they. Yes, benar Mbak Maimunah. We, lalu I, you, they, we. Salah al, bukan. Yes, bener Mas Rian. He, see, it. Yes, benar sekali Mbak Maimunah. He, see, dan it. Ini dia subjek-subjek yang ada namanya di dalam bahasa Inggris. Cara menghafalnya gampang. Ingat aja Ayu Dewi, si Ayu dan si Dewi. Lalu tambahkan ketiganya lagi, yaitu he, see, it. Jadi bisa kalian hafal 7-nya, yaitu Ayu Dewi, he, see, it. Nah, itulah subjek-subjek yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi dianya harus personal participant. Dan ingat semua ya, itu pun bisa Mbak Maimunah. Ayu, we, they, he, see, it. Halo Mbak. And then, dan ingat, setiap subjek itu ada yang namanya, kayak seperti dibilang Mbak itu tadi, Mbak Dwi, itu penggabungan. Penggabungan itu maksudnya misalnya gini, subjek mulai dari nomor 2 sampai dengan nomor 7
ditambah dengan I itu bakalan menjadi we. Kata gantinya itu harus we. Lalu subjek daripada nomor 2 sampai nomor 7 subjek plus subjek. Nah, subjek plus subjek itu tadi berarti nomor 2 sampai 7. Nomor 2 sampai nomor 7. Ini ya, 1, ini nomor 2, 3. Anggap aja ya cantik tulisan saya. Nah, nomor 2 sampai nomor 7 ditambah nomor 2 sampai dengan nomor 7 juga, itu dia akan menjadi namanya D. Jadi misalnya you and you, nggak usah pakai you and you, pakai saja langsung D. Atau misalnya he, you and he, itu langsung aja pakai D. Tapi kalau misalnya yes, jadi mereka. Tapi kalau misalnya you and I, itu kan kamu dan saya. Setiap subjek ditambahkan kata saya itu pasti menjadi kata kita. Iya, kita atau kami. Masing-masing tahu kan artinya. I itu artinya itu saya, you kamu, they mereka, we itu kita atau kami, he itu dia dia laki-laki, she itu dia perempuan, dan it itu yaitu untuk hewan dan untuk makhluk hidup kecuali manusia, ditambah dengan makhluk mati. Ingat, makhluk hidup kecuali manusia ditambah dengan makhluk yang tidak bergerak. Yes, you and me bisa jadi we juga. Itu nanti ada yang namanya pronoun. Itu me itu udah sebagai objek, bukan sebagai subjek. Sampai sini ada yang kurang jelas? Paham? Mbak, saya perempuan, Mbak Siti kok Rokayatun, saya perempuan, masa dipanggil Pak? Waduh, nasib nggak usah pada ketawa semua. Oh, pantes ya. Baru ya, semua pada komentar ketawa. Males banget saya diketawain. Ais. Biasa itu Mbak Maimunah, namanya juga orang Batak ngomongin seperti ini. Ais, nggak usah dibahas-bahas. Mas Yudayana ini seneng banget dia membuli. Oke. We itu tadi artinya kami atau kita. We itu artinya kami atau kita. Oke, kita lanjut. Sudah, nggak apa-apa Mbak Rokayatun, maklum kok. Sudah, jangan dibahas lagi Mas Rian. Oke. Untuk selain yang namanya ada introduction partisipan, itu juga language fiturnya daripada si recount text itu namanya using chronological connection. Nah, menggunakan
penghubung kronologikal. Itu penghubung kronologikal itu seperti apa? Seperti misalnya then, kemudian, pertama, kedua, ketiga. Bisa juga yang namanya kalian buat after that, setelah itu maksudnya itu menggunakan connectionnya, menggunakan connection daripada dalam ataupun penghubung untuk satu kalimat dengan kalimat lainnya. Nah, itu harus kalian gunakan. Yang ketiga itu ada yang namanya linking verb. Yes, benar Mbak sini. Kata penghubung, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Yang ketiga itu harus menggunakan namanya linking verb. Apa itu arti verb di sini? Apa arti verb? Ya, arti verb itu kata kerja. Arti ETC. Pertanyaan siapa tadi? ETC itu artinya apa, Miss? Kepanjangan dari ETC yaitu, ada yang tahu? ETC yaitu etc ataupun dan lain-lain, yaitu artinya Mbak, kepanjangannya saya tanya Mbak. Itu kepanjangan ETC itu etc atau namanya bahasa Indonesia yang baiknya seperti yang dibilang teman-teman itu dan lain-lainnya. Nah, linking verb itu tadi yaitu penggunaan yang namanya kata kerja. Penggunaan yang namanya kata kerja. Jadi semua kata kerja itu termasuk linking verb di dalam yang namanya recount text. Ingat, semua kata kerja di dalam recount text itu disebut juga dengan linking verb, baik itu to be ataupun kata bantu dan juga kata kerja itu termasuk linking verb. Oke? Seperti misalnya was were ini to be dalam yang namanya past tense. So itu past tense-nya daripada si. Past tense daripada si. Melihat. Iya, ataupun disebut juga dengan kalimat lampau. Benar Mbak sini. Past tense itu disebut juga dengan kalimat lampau. Jadi lampaunya daripada si melihat itu yaitu so. Ada yang namanya heard. Ini lampau daripada hear, mendengar. Saya ralat, salah. Linking verb itu yaitu kata kerja yang menggunakan panca indera ditambah dengan to be. Jadi yang menggunakan panca indera kita ada berapa? How many? Mas, bukan heard hati, heard mendengar maksudnya. Ya, ada 5. Pertama itu mata, eyes, and then ear, telinga. Lalu tongue, lidah. Lalu nose, hidung, dan the last one is skin. Yes, the last one is skin. Atau yang disebut juga dengan kulit.
Nah, dalam recount text linking verbnya itu harus yang menggunakan panca indera, seperti melihat. Kan dia menggunakan panca indera. Panca inderanya apa yang digunakan? Menggunakan mata. Jangan keseringan baper terus, Mas. Lalu ada yang namanya heard. Heard itu menggunakan panca indera kita yang disebut juga dengan telinga. Nah, dan lain-lain sebagainya. Dan lain-lain sebagainya. Jadi menggunakan semua sistem panca indera kita, tapi dalam bentuk past tense. Lalu ada namanya action verb. Nah, di sini ini yang disebut juga dengan semua verb dipakai di sini. Tapi khusus di linking verb itu hanya yang menggunakan panca indera. Ingat ya, di linking verb itu hanya digunakan yang menggunakan panca indera dan juga subject dan subject to be. Sedangkan di dalam action verb itu semua kata kerja, semua verb yang ada yang dilakukan oleh si subject pada. And using simple past tense. Ada yang tahu apa itu simple past tense? Ada yang tahu apa itu simple past tense? Ayo, kata Mas Rian lupa, kata Mbak sini kalimat praktis. Mbak Utari bilang kalimat masa lampau. Mbak Warini ringkasan teks. Mas Rian bilang kalimat. Iya, yang benar ya itu Mbak Utari. Oh, lupa pelajarannya. Kirain arti dari simple past tense itu lupa. Iya, yang benar Mbak Utari. Simple past tense itu kejadian masa lampau. Kejadian tentang masa lampau. Jadi semuanya itu harus berbentuk lampau, masa lalu. Nah, di bahasa Indonesia kita nggak ada mengenal yang namanya masa lalu. Maksudnya di pelajaran bahasa Indonesia ya, bukan di kehidupan orang Indonesia, beda. Di pelajaran bahasa Indonesia itu nggak ada kita yang namanya menggunakan kata kerja masa lampau. Yang ada itu cuma misalnya 2 tahun yang lalu saya melihat, hanya ya sudah 2 tahun lalu itulah yang merupakan kunci daripada masa lampau. Tetapi di dalam bahasa Inggris kalimat lampau itu ada perubahan dalam kata kerjanya. Kalimat lampau ataupun kalimat masa lalu ada perubahan dalam kata kerjanya. Tadi saya sudah kasih contoh, misalnya saw untuk melihat, heard untuk mendengar. Kalau dianya present tense itu menggunakan kalimat pertama, maksud saya kata kerja pertama. Sedangkan untuk past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ini kata kerja bentuk pertamanya see, kata kerja bentuk keduanya itu saw, kata kerja pertamanya itu hear, yang kedua heard. Bukan hati lagi ya. Nah, disitulah dia. Ada yang mau ditanya untuk di sini? Ada yang kurang jelas, ada yang belum mengerti, ada yang bingung? Ayo ditanyakan biar paham.
Tapi jangan saya suruh mengulang dari slide pertama ya. Bingung miss, semuanya bingung miss, bingungnya semuanya cara penggunaannya. Oke, saya kasih misalnya dari present, dari masa sekarang ke masa lampau. Misalnya saya mengajar, bahasa Inggris mengajar. Teach, bahasa Inggris, English. Sudah. Ini namanya untuk present tense ataupun kalimat sekarang. Nah, untuk past tense, subjek itu tetap I. Nggak ada yang namanya perubahan walaupun dia tensesnya berubah. Teach ini disinilah, teach kan kata kerja. Jadi di kata kerja itu yang kita ubah. Kata kerjanya jadi nah, lihat perubahannya. Kalau dianya sehari-hari digunakan, itu menggunakan yang namanya teach. Sedangkan kalau sudah lewat, yang udah lewat itu kita menggunakan kalimat kedua, yaitu nanti sebenarnya sih ada untuk minggu depan sih saya mau bahas tentang past tense, tentang rumus-rumusnya dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita babat habis dulu yang namanya recount text. Besok kita, minggu depan kita masuk past tense. 2 minggu lagi baru kita buat UTS. Tada. Mantap kan? 2 minggu lagi kita UTS. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Tunggu dulu, mengenai language fiturnya. Language fiturnya. Ada lagi yang mau ditanya? Ada yang bingung? Ada yang kurang paham? Yakin lanjut? Berarti saya boleh nanya dong? Oke, berarti saya boleh nanya ya. Talk English itu artinya mengajar bahasa Inggris. Oke. Siap-siap nanti Mas Yudayana ya, Mas yang pertama saya tanya. Oke. This is the example of
This is the example of recount text. The title is about our trip to Blue Mountain. Ya, dia sudah di sini diajarin bagaimana yang namanya susunan yang namanya teks daripada recount itu. Kita lihat, on Friday we went to Blue Mountains. Hari Jumat kami pergi ke Gunung Biru. We stayed at David and Della's house. Kami tinggal di rumah si David dan si Della. It has a big garden with a lot of colorful flowers and a tennis court. Rumahnya punya sebuah taman yang besar dengan banyak bunga warna-warni dan sebuah lapangan tenis. On Saturday, di hari Sabtu, we saw the three sisters. Kami melihat 3 kakak atau 3 saudara perempuan and went on the Scenic Railway, dan pergi ke Scenic Railway. Apa itu? Railway, kereta api. Scenic artinya jadi kami pergi dengan menggunakan kereta api, maksudnya di sini. It was scary, itu sangat menakutkan. Then kemudian Mommy and I, ibuku dan saya, went shopping with Della, pergi berbelanja dengan Della. We went to some antique shop, kami pergi ke toko-toko barang antik. And I tried on some old hats, dan saya mencoba beberapa topi kuno. On Sunday, di hari Minggu, we went on Scenic Skyway. Kami pergi dengan menggunakan Skyway. Apa itu Skyway? Ayo, apa itu Skyway? Papan seluncur? Ya, artinya di situ Skyway itu yaitu kereta gantung. Benar sekali Mbak Sini dan Mbak Fatmawati. Di hari Minggu kami pergi dengan kereta gantung, and it rock atau gondola. Ya, benar. And it rock, apa coba? It rock artinya berbatu. Jadi maksudnya itu di bawah daripada kereta gantungnya itu semuanya itu berbatu. We saw cactus. Apa arti cactus? Ini nih yang saya garisin ini. Cactus. We saw cactus having a shower. Cactus itu sejenis makanan ringan. Bener atau enggak? Salah ya. Bener. Mas Rian kalau jenis burung-burungan cepet dia ya. Kami melihat burung kakak tua sedang mandi. Jadi ketika naik kereta gantung,
Jalan di bawah itu berbatu dan kami melihat burung kakak tua sedang mandi. Nah, in the afternoon we went home. Nah, inilah tadi penutupnya tadi. Jadi bisa kalian lihat. Jadi bisa kalian lihat. Paragraf pertama itu dia memperkenalkan dia lagi di mana. Bisa lihat. Tadi kan sudah kita bahas bahwasannya itu ada yang namanya bukan ini. Nah, di generic structure ataupun di pembukanya tadi itu ada yang namanya participant, place, dan time. Bisa kalian lihat di sini. Partisipan tadi yaitu harus menggunakan subjek, saya bilang kan. Nah, dia menggunakan subjeknya itu siapa? Lihat. Ada kan? Dia menggunakan subjek. Sudah, selain partisipan ada juga namanya place. Place-nya itu di mana aja? Ayo. Place-nya di mana aja? Tempatnya itu kemana aja dia tadi? Ya, benar. Ada yang namanya Blue Mountain. Lalu ada juga, jangan lupa, David dan Della House. Dan juga ada lagi? Ada. Sudah habis. Kita masih di paragraf pertama, Mbak. Masih di paragraf pertama, belum yang kedua. Nah, lalu ada yang namanya time itu. Time itu kapan? On Friday. Yang kedua itu di event. Kita lihat eventnya itu describe the event yang terjadi pada masa lalu. Eventnya itu apa? Lihat, eventnya itu yaitu dia pergi dengan menggunakan scenic railway. Baru siap itu dia scary, takut. Eventnya itu baru shopping, went to antique shop and try some old hats and went to the scenic skyway. Lalu melihat kakak tua. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada yang namanya time-nya. Kan di sini juga. And di dalam orientation itu ada yang namanya penutup. Penutupnya tadi sudah saya bilang kan, ini merupakan penutupnya. Penutup atau reorientationnya. Dan ada, nah kita analisis satu-satu lagi. Using the chronological connection. Coba kalian perhatikan dalam paragraf ini, manakah yang disebut juga dengan chronological connection? Ayo, yang mana chronological connection ya? Kata penghubungnya. Kata penghubung. Ayo, mana kata penghubungnya? Yes, benar. Salah Mbak sini. Gak salah itu kalian nulisnya. Coba perhatikan, benar atau enggak dan-nya itu. Ya, Mbak Warini benar. Dan-nya itu pakai E, bukan pakai A. Ya, then lalu N.
and nggak termasuk karena dia kata penghubung, cuman bukan penghubung untuk menyambungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Itu memang conjunction tapi bukan termasuk yang namanya chronological connection. Selain then ada lagi ada hanya then saja kata penghubungnya. Lalu ada yang namanya linking verb. Dari ketiga paragraf, manakah yang termasuk dalam linking verb yang menggunakan panca indera dan juga to be? So, yes. So, lalu ada lagi sense show. Ada lagi Mas Yudayana. Yes, was. Bentar ya, mana wasnya? Yes, ini dia was. Was, benar. Ada lagi? Selain show dan was, ada lagi? Oke, and then using action verb. When itu kita tidak menggunakan panca indera karena when itu artinya pergi. Was itu to be, sama seperti is, am, dan are. Nah, untuk action verbnya itu verb kedua. Manakah yang termasuk dalam action verb? Banyak ini. 1. Ayo, action verbnya itu yang mana? Yes, benar. When. Kita coretin satu-satu. Mana when lagi? When. Yes, state. Lalu ada lagi? Was tadi juga bisa dimasukkan dalam ini verb, tapi dia lebih termasuk ke dalam linking verb. Ada lagi? Ada satu lagi. Yes, try. Ada lagi? Ya, bener Mas Rian. Try. Ada lagi? Bener. Rod. And then
No more. Oke. Berarti sudah bisa, sudah mulai pintar menganalisis state. Iya, sudah saya coret Pak Utar state-nya. Next, I have another example. Oh, ini kebesaran ini. Nah, my horrible experience. Coba temukan yang merupakan, tadi kan katanya nggak ada pertanyaan, sekarang saya yang mempertanyakan. Coba temukan yang merupakan chronological connection. Yang merupakan chronological connection. Yes, Mas Rian dapat 1. When? When? Lalu yes, then, lalu suddenly. Mana then-nya ya? Saya nggak lihat nih then. Oh. Then, when, suddenly, lalu banyak loh. Although, yes. Mana? Bentar ya, saya cari dulu although. Yes, although. Lalu, ayo. Salah Mas Rian. There tidak termasuk dalam kalimat itu. Almost. Almost juga tidak termasuk. Tetapi untuk kata that itu bisa termasuk. Karena itu merupakan juga connectionnya. Ada lagi? Sekarang coba temukan. Masih ada lagi nggak? Oke, sekarang temukan yang namanya linking verb. Linking verb dalam paragraf ini. Ayo teman-teman yang lain. Yes. Was, show, was. Ada lagi? Were di mana ya letak were? Oke, next. Carilah yang merupakan past tense ataupun action verbnya yang menandakan bahwa itu action verb dalam bentuk past tense. Pertama, happen, lalu
lalu. Yes. And then location, bukan, left. Lalu talk ini past tense daripada think. Ya, got, did, lalu walk, knew juga ya, presentnya itu know. Trap, cook ini juga. Surprise, walk, yes. Read, surprise. Made juga. And thank itu past tense dari thank. Dan the last one is injured. Yes, benar Mbak sini. Berarti sudah bisa menganalisis. Yes, ini dia. Ini generic structure daripada yang tadi itu. Orientationnya itu participationnya itu termasuk I was the car last week. Nah, participatingnya itu I, time-nya itu last week, lalu ininya itu on the car, tempatnya, place-nya. Untuk eventnya itu menjelaskan yang lainnya seperti tadi, phone and electric pole was falling down. Sedangkan reorientation itu thanking God because nobody was serious injured. Nah, ini merupakan yang namanya, nggak kelihatan ya warnanya. Ini orientation. Ini yang kedua dan yang ketiga itu yang namanya, sampai sini. Ini yang namanya event. Dan yang ketiga itu mulai dari sini. Ini baru namanya reorientation. Reorientation. Nah, tadi kalian juga sudah menganalisis kan, mana ya? Next. Juga sudah menganalisis yang tadi kan, move, left, walk, made, dan lain-lain sebagainya. Nah, bolehkah saya memberi PR? Boleh kita ada PR? Kira-kira sibuk nggak kalian kalau misalnya dikasih PR? Mapel lain untuk mata pelajaran lain, apakah kalian punya banyak PR atau enggak? KF Sosiologi. Oke. Kita coba aja dulu buat PR ya. Ngumpulnya sih nggak usah cepat-cepat. Saya kasih waktu 2 minggu. Kan gampang 2 minggu loh. Nggak apa ya 2 minggu. Karena kalian juga kan sibuk bekerja. Kalau saya kasih 1 minggu nanti, kasihan kalian. Nggak ada waktu nanti. Repot nanti kalian kalau 1 minggu. Oke. PR-nya. Kalian lihat dalam layar kalian, itu ada namanya Visiting Bali. Link apa ya, Mbak?
Ada, nanti saya bagikan rekaman ulangnya. Kalian lihat visiting Bali. Nah, PR-nya dalam visiting Bali itu kalian tentukan yang namanya satu, kok nggak nulis? Yang mana yang dimaksud Indonesia dong? Yang mana yang dimaksud dengan kalian buat saja misalnya orientation itu misalnya kalimat ataupun bukan kalimat. Udah gini aja, misalnya orientation itu yang mana? Paragraf 1 gitu. Jadi nanti saya tahu gitu. Berarti paragraf 1 inilah yang disebut juga dengan orientation. Nggak ada, Mbak. Nggak ada tulisannya. Serius nggak kelihatan. Lah, kok begini ya? Ulang ya. Satu. Sudah lihat? Nah, misalnya orientationnya itu apa? Orientationnya itu misalnya bisa juga kalian buat, kalau pakai pensil jelek tulisannya, paragraf satu gitu aja, misalnya orientation paragraf 1. Lalu kalian buatlah situ eventnya itu apa dan reorientationnya itu apa. Berarti ini yang disebut juga dengan, soalnya ada 2. Soal pertama, buatlah generic structure dari teks. Soal kedua, buatlah nah, 2 saja. Oke? Udah itu saja. Jadi misalnya language feature-nya tadi kan kita sudah bahas. Kayak personal participan-nya itu siapa-siapa aja. 2, Mbak. 2 kan? Sudah lihat 2? Nah, ini PR-nya. Waktunya 2 minggu. Teksnya itu teksnya itu ini visiting Bali. Itu nanti ada di slide ke-10 daripada PPT yang saya share. Ya pakai bahasa Inggris toh, Mbak. Masa pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Batak? Menjawabnya pakai bahasa Menjawabnya menggunakan bahasa Inggris ya, Mbak. Maaf ya, bukan saya kok yang banting pintu tadi. Saya nggak marah kok, Mbak. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya?
Nggak ada, Mbak. Teksnya nggak ada di buku. Semua dianalisis, Mbak. Yeps, benar sekali Mbak Sini. Jawabannya itu ada di dalam teks. Oke? Langsung jawaban saja Mbak, nggak usah ditulis ulang, nanti kalian capek. Nggak ada di buku Mbak, nggak ada di buku. Di PPT-nya cuma ada visiting Bali. Langsung jawaban saja. Atau bisa kalian tulis jawabannya di buku, lalu kalian foto, kasihkan, send ke saya. Itu bisa juga. Oke, waktunya 2 minggu ya. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada satu motivasi untuk kalian. A river cut dark rock not because of its power, but because of its persistence. Jadi, sebuah sungai itu memecahkan batu bukan karena kekuatan daripada sungai itu, tetapi karena persisten ataupun yang dilakukan berulang-ulang. Sama seperti belajar itu bukannya langsung pintar, sekali belajar langsung pintar, tapi karena diulang-ulang pelajaran tersebut, makanya kita bisa jadi pintar. Iya, frekuensinya. Iya, nanti videonya saya simpan di YouTube dan saya share linknya. Saya juga share nanti PPT-nya. Jadi nanti kalian bisa lihat soal teksnya itu di PPT. Kalian juga bisa belajar lagi daripada YouTube-nya. Tapi ingat, lupakan perkara yang disebut oleh Mbak siapa tadi yang baru datang, anak baru kita tadi. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, thank you for your attention tonight and bye-bye. Good night. Mas Rian masih hafal Siti Rokayatun katanya. Bye-bye. Sama-sama. Sampai jumpa minggu depan.